Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 1, hubungan antara teori, riset, dan praktik akuntansi. Hubungan antara riset praktik adalah sebagai berikut. Teori akuntansi. Dari riset akuntansi ke teori akuntansi membantu dalam mengembangkan konsep dan prinsip yang digunakan. Dalam riset akuntansi kemudian digunakan untuk menguji dan mengembangkan teori akuntansi. Yang kedua, dari riset akuntansi menuju ke praktik akuntansi. Riset akuntansi membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi, serta dalam menemukan teori dan praktik akuntansi. Praktik akuntansi kemudian digunakan untuk mengaplikasikan teori dan riset akuntansi dalam pengelolaan data keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Yang terakhir, dari praktik akuntansi kembali lagi ke teori akuntansi. Praktik akuntansi membantu dalam mengembangkan teori akuntansi melalui penggunaan standar dan prosedur yang telah dikembangkan. Melalui riset akuntansi, teori akuntansi kemudian juga digunakan untuk mengembangkan konsep dan prinsip yang digunakan dalam riset akuntansi. Dengan demikian, hubungan antara tiga tersebut, yaitu antara teori, riset, dan praktik akuntansi, adalah siklus yang terus-menerus dan saling terkait untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi. Mungkin itu yang saya jelaskan dari jawaban nomor 1. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dalam Islam, Al-Quran dan Hadis Sunnah menjadi sumber utama dalam menentukan hukum-hukum dan prinsip syariah. Dalam konteks syariah, beberapa ayat Al-Quran dan Hadis memainkan peran penting dalam menentukan prinsip dan prosedur yang digunakan dalam praktik akuntansi syariah. Berikut adalah contoh ayat Al-Quran menjadi landasan syariah. Yang pertama, Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah mengizinkan kamu untuk mengambil bunga dari uang mereka, tetapi tidak uang dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menjadi landasan syariah untuk mengatur penggunaan bunga dan dalam transaksi keuangan. Dalam konteks syariah, akuntansi syariah, ayat ini menekankan bahwa bunga harus diterapkan hanya pada transaksi keuangan yang tidak terkait Allah, seperti transaksi antara individu atau perusahaan. Dalam praktik syariah, ayat ini juga mempengaruhi cara menghitung dan mengelola biaya bunga dalam laporan keuangan, serta memastikan bahwa transaksi keuangan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, Surah Al-Imran ayat 32, yang artinya mereka yang menghormati Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman, Allah akan memberikan mereka kemenangan di dunia dan akhirat. Ayat ini menjadi landasan syariah untuk mengatur prinsip-prinsip etika dan integritas dalam praktik akuntansi syariah. Dalam konteks akuntansi syariah, ayat ini menekankan pentingnya menghormati Allah dan Rasul-Nya serta beriman kepada Allah dalam praktik akuntansi syariah. Ayat ini mempengaruhi cara mulai informasi keuangan, menghitung biaya, dan membuat keputusan keuangan, serta memastikan bahwa praktik akuntansi syariah dilakukan dengan etika dan integritas yang tinggi. Dalam sinetis ayat-ayat Al-Quran seperti 2275 dan 432 menjadi landasan syariah yang penting dalam menentukan prinsip-prinsip dan prosedur yang digunakan dalam praktik akuntansi syariah. Mereka mempengaruhi cara menghitung biaya, mengelola informasi keuangan, dan membuat prosedur keputusan keuangan, serta memastikan bahwa praktik akuntansi syariah yang dilakukan dengan etika dan integritas yang tinggi. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan di jawaban nomor 2. Terima kasih. Baik, saya akan jawab pertanyaan nomor 3 yang menggunakan tabel-tabel. Yang pertama itu ada acuan akuntansi syariah. Nah, dalam standar pernyataan standar akuntansi keuangan itu ada transaksi non syariah dan transaksi syariah. Yang terdapat dalam transaksi non syariah ada KDPPLK, PSAK 01 sampai 99, PSAK 31 akuntansi perbankan atau konvensional. Yang terdapat dalam transaksi syariah itu ada KDPPLKS, PSAK 100 sampai 199, PSAK 59 akuntansi tentang perbankan akuntansi syariah. PSAK 59 versus PSAK syariah. Di dalam PSAK 59 itu hanya untuk perbankan syariah atau BUS, UUS, dan BPRS. Yang kedua hanya mengatur dari segi perbankan saja.
Yang ada PSAK syariah itu terdapat untuk entitas yang dilaksanakan transaksi syariah dan LKS dan pihak terkait atau nasabah penyempurnaan ketahuan PSAK 99 atau ketentuan dan istilah. KDPPKL terpisah dengan KDLPPK umum. Nah, dalam itu ada pelaksanaan syariah. Apa saja nih pelaksanaan syariah? Dalam pelaksanaan syariah, yang pertama ada entitas syariah. Selain menerapkan KDPPLKS dan PSAK syariah, entitas tersebut juga menerapkan PSAK umum yang tidak bertentangan dengan syariah. Jika dalam aktivitas operasionalnya terdapat akuntansi yang tidak diatur khusus dalam PSAK syariah. Yang kedua, entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah untuk mendapatkan KDPLKS dan PSAK syariah yang terkait. Yang ketiga, entitas konvensional. Entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan syariah secara lengkap, tetapi hanya melaporkan transaksi syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah dalam melaporkan keuangan konvensional. Nah, dalam itu terdapat pelaksanaan akuntansi syariah. Yang pertama, akuntansi koperasi syariah dari hanya segi koperasi saja, PSAK syariah ditambah PSAK 27 plus peraturan Depkop. Yang sampingnya ada akuntansi syariah lainnya dan kurung industri khusus lainnya. Yang di bawah akuntansi koperasi syariah itu ada akuntansi perbankan syariah dari sisi perbankan saja seperti PBI dan PSAK syariah. Yang samping juga terdapat akuntansi syariah hanya segi asuransi saja yang terdapat PSAK syariah, PSAK 108 plus peraturan Depkop. Yang di bagian tengah tersebut mencakupi akuntansi syariah dan itu termasuk LKS dan pihak terkait dan PSAK 101 sampai 107. Di situ terdapat juga struktur KDPPKS yang menyadari penyusunan standar akuntansi keuangan syariah. Yang pertama dia itu terdapat kerangka dasar. Nah, yang kedua ada level pertama tujuan dasar, yang ketiga level kedua konsep dasar, yang terakhir level ketiga pengakuan dan pengukuran. Apa saja sih tujuan dan peranan KDPPKS? Tujuan tersebut KDPPKS sebagai acuan bagi yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, menyusun laporan keuangan yang mengatasi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, auditor dalam memberikan opini apakah laporan keuangan tersebut yang disusun sesuai dengan GASAP. Yang terakhir, pemakai laporan keuangan dalam memanfaatkan informasi yang dijadikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan syariah juga merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan syariah yang lengkap meliputi laporan keuangan aktivitas komersial dan sosial. Yang kedua, laporan keuangan komersial meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain. Yang ketiga, laporan keuangan juga meliputi kegiatan sosial seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, dalam situ terdapat juga memakai dan kebutuhan informasi. Itu ada investor, pemberi dana kord, pemilik dana syarikat temporer, pemilik dana titipan, pembayar dana siswa, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha, pelanggan pemerintah dan masyarakat. Nah, asas transaksi itu terdapat apa saja sih dalam KDPPKS ini? Nah, itu ada persaudaraan atau ukhuwah, prinsip keadilan atau adalah, ada prinsip kemaslahatan atau maslahah, prinsip keseimbangan atau tawazun, prinsip universalisme atau syumuliyah. Nah, di situ juga terdapat karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah komersial berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan atau pemberi layanan untuk mendapatkan imbalan. Transaksi non komersial berupa pemberian dana pinjaman atau talangan kord, penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Apa saja sih tujuan dari laporan keuangan ini? Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah pembesar dan pengambilan keputusan ekonomi.
Tujuan lainnya itu ada meningkatkan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, informasi kebutuhan kepatuhan entitas, informasi untuk mendapatkan evaluasi dan pemenuhan tanggung jawab entitas syariah, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dan syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban obligation fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran jiswa. Nah, laporan keuangan ini juga disusun untuk memenuhi kebersamaan sebagai pembesar makai dalam keputusan ekonomi yang menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu. Laporan keuangan menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship, yaitu pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan. Keputusan ekonomi yang diambil atas pemakai laporan keuangan memerlukan evaluasi atas kemampuan etis syariah dalam menghasilkan kas dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Yang kedua, posisi keuangan entitas syariah terpengaruhi oleh sumber daya yang kita dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, informasi kinerja entitas syariah diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang dikendalikan yang akan masa datang. Dan terakhir, informasi perubahan entitas syariah bermanfaat untuk menilai aktivasi investasi pendanaan dan operasi selama periode pelaporan yang berguna bagi pemakai untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas serta kebutuhan syariah untuk memanfaatkan arus kas tersebut. Nah, dalam asumsi dasar, apa saja sih asumsi yang terdapat dalam asumsi dasar? Yang pertama ada data keluar. Apa itu data keluar? Nah, data keluar adalah pengaruh transaksi dari peserta lain yang diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan keuangan dasar akrual ini disusun atas dasar akrual dan penghitungannya untuk membagi hasil usaha menggunakan dasar kas atau kas basis. Kelangsungan usaha atau going concern. Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Nah, apa saja sih karakter kualitatif laporan keuangan? Ada 4. Yang pertama, dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Dapat dipahami ini apa ya maksudnya? Nah, informasi yang ditampung dalam keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai, dan pemakai juga diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi dan ketekunan banyak ngap atau masalah dalam praktek yang ada perlu diatasi melalui standarisasi. Yang nomor 2 itu adalah pembentukan komite atau kelompok kerja. Setelah kebutuhan untuk standar baru diidentifikasikan oleh AOIV, akan membentuk komite atau kelompok kerja yang terdiri dari para ahli dan bidang yang relevan. Kelompok ini bisa mencakup akuntansi, auditor, ulama syariah, dan lainnya yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dengan isu yang dibahas tersebut. Yang nomor 3 itu ada penyusunan draft awal. Jadi komite atau kelompok kerja tersebut akan bertugas menyusun draft awal. Setelah membentuk komite atau kelompok kerja itu, yang nomor 3 itu ada penyusunan draft awal. Di mana penyusunan draft standar ini akan mencakup definisi ruang lingkup dan prinsip dasar yang harus diikuti. Draft awal ini dibentuk berdasarkan analisis yang mendalam mengenai praktek industri saat ini, prinsip syariah yang relevan, dan pertimbangan teknis akuntansi. Jadi yang nomor 4 itu ada konsultasi publik, di mana itu setelah penyusunan draft itu ada yang namanya konsultasi publik, di mana konsultasi publik ini dokumen tersebut biasanya diumumkan ke publik untuk mendapatkan umpan balik. Ini melibatkan penyampaian draft ke berbagai pemangku kepentingan seperti ke bank-bank Islam,
lembaga keuangan, regulator, akademis, dan masyarakat umum. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan berbagai pandangan dan masukan yang bisa digunakan untuk memperbaiki draft tersebut. Jadi tujuannya itu adalah untuk mendapatkan berbagai pandangannya dan masukan yang bisa digunakan untuk memperbaiki draft itu tersebut. Jadi setelah menyusun draft itu, yang nomor 5 itu adalah ada revisi draft. Jadi berdasarkan umpan balik yang diterima selama periode konsultasi publik, komite atau kelompok kerja akan merevisi draft tersebut. Jadi setelah membuat draft tersebut, maka akan ada revisi draft. Revisi ini itu untuk bertujuan untuk mengatasi isu-isu yang muncul selama fase konsultasi dan memastikan bahwa draft tersebut itu standar akhir dapat diterima secara luas oleh semua pemangku kepentingan. Jadi yang keenam itu ada penyetujuan dan penerbitan. Setelah selesai revisi, terus ada penyetujuan dan penerbitan. Jadi setelah proses revisi tersebut selesai, draft final akan disajikan ke Kepala Dewan Syariah atau Dewan Pengasuh atau Dewan Pengawas atau Dewan Pengurus AOIV untuk mendapatkan persetujuan tersebut setelah selesai direvisi. Setelah disetujui, maka standar akhir ini akan diterbitkan dan diumumkan kepada publik. AOIV juga akan menyediakan panduan dan pelatihan yang diperlukan untuk memfasilitasi penerapannya. Jadi penjelasannya itu 6. Yang pertama itu mengidentifikasikan kebutuhan standar. Terus yang kedua itu setelah itu ada pembentukan komite atau kelompok kerja. Setelah pembentukan itu ada penyusunan draft. Dan setelah penyusunan draft itu ada konsultasi publik. Terus nomor 5 itu setelah konsultasi publik ada revisi draft. Setelah sudah selesai revisi draft, maka akan dipersetujui dan akan diterbitkan oleh pengurus AOIV tersebut. Sekian. Baik, saya di sini akan menjawab soal UTS yang nomor 5. Soalnya itu ada, sebutkan dan jelaskan pihak yang terlibat dalam penentuan regulasi akuntansi syariah yang ada di Indonesia. Jadi, yang ada di Indonesia ini adalah penentuan regulasi akuntansi syariah yang melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Seperti yang pertama itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana OJK ini adalah badan yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah. OJK ini memiliki peran penting dalam menetapkan regulasi akuntansi syariah, termasuk standar pelaporan keuangan, pedoman akuntansi syariah, dan prosedur audit syariah. Dan yang kedua itu ada Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN singkatannya. Jadi DSN ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama di Indonesia atau MUI. Singkatannya Majelis Ulama Indonesia, yang memiliki kewenangannya dalam menetapkan fatwa-fatwa keuangan syariah. Sekian, terima kasih.